mengorientasikan dirinya, membuat seperti misalnya makanan kesehatan. Kadang-kadang ini ya, kalau makanan itu makanan imunitas. Oke. Jadi ini dia meredesain di branding komoditasnya untuk dihubungkan dengan satu situasi. Itu inovatifnya di situ. Kita akan cari datanya tentang itu. Satu ya. Kemudian menyesuaikan. Jadi mereka melakukan penyesuaian karakter komoditas. Jadi seperti apa? Misalnya muncul frozen, ya. Ada frozen food. Ya. Nah ini kita bisa lihat ya perkembangan pada masa pandemi, orang kreatif buat macam sampai kepada inovasi, jadi menginovasi produk baru, ya. Misalnya yang variatif, ya. Seperti mana? Seperti misalnya orientasi kelas, itu sebagai contoh selera. Nah, jadi coba kita lihat. Ini dummy-nya. Dummy untuk apa? Untuk pedoman kita ke lapangan. Jadi menulis itu kita bikin dummy-nya, kemudian kita ke lapangan, kita cari aspek-aspek ini. Ya. Aspek-aspek yang terkait dengan produknya, ya, dengan komoditinya. Ya. Hanya yang terkait dengan komoditi. Nah, kemudian berisal yang kedua, reorganisasi kelembagaan. Apa yang dilakukan dalam reorganisasi kelembagaan ini? Pengetatan, jadi dan prioritas. Dia menentukan prioritas budgeting. Jadi prioritas budgeting. Nah, jadi itu reorganisasinya. Kemudian dia melakukan pengelolaan tenaga kerja. Misalnya dengan apa? Pengaturan ulang shiftnya, ya. Dan jam kerja. Mungkin ada kita masukkan seperti rasionalisasi, ya. Ada tindakan rasionalisasi yang dilakukan. Nah, kemudian perampingan struktur kelembagaan. Tadi kalau perusahaan misalnya tadi ada 3 direktur, ini tidak dijadikan 2 saja. Perampingan dalam mengatasi krisis ini. Dirampingkan, wakil dekan juga dirampingkan. Ya, tupoksi. Jadi ada redefinisi tupoksinya. Tupoksi. Nah, itulah 3 hal. Kenapa 3 ya? Ya karena kita butuh 3 paragraf kan di situ. Kalau Bapak Ibu punya alasan kuat untuk nulis 4, ditulis 4, tidak apa-apa. Yang penting ada reasoningnya. Nah, ini juga jadi di inovasi ini redesign marketing. Jadi ini ya, model atau pola
marketingnya, di redesign. Kemudian penggunaan media atau saluran marketing yang beragam, melakukan keragaman itu. Nah, baru kemudian penggunaan marketing berbasis online. Nah, jadi seperti ini ya, Pak Ibu. Jadi kalau kita lihat ABC tadi, yang ABC tadi itu masing-masing bisa ditulis 3 paragraf sehingga 9 paragraf sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau kita nulis, kita bagi seperti ini ya. Risalnya kita bagi seperti ini. Risalnya ya, menurut kebutuhan. Kalau kita membagi urutan ya, kalau sesuatu kita bagi 3 dari apa ya? Ini yang saya ingin ajak teman-teman melihat teorinya ini gimana caranya. Bisa nggak dibagi-bagi aja? Ya, dibagi-bagi aja. Kalau dibilang 5 warna berarti kan warna itu. Nggak bisa. Misalnya gini ya, saya punya balon, mau saya bagi balon itu jadi 5, atau lebih mudah ini, saya punya 3 balon. Gimana saya menceritakan 3 balon itu? Ya, saya bisa ceritakan balon itu kan, saya punya 3 balon, 1 merah, 1 biru, 1 kuning. Berarti kan klasifikasinya berdasarkan warna. Nggak bisa saya bilang, saya punya 3 balon, yang 1 merah, yang 1 biru, yang 1 besar. Nggak bisa kan? Nah, inilah klasifikasi. Jadi waktu kita klasifikasi jadi 3 ini, dia harus mengikuti logika. Yang pertama itu logika dimensional, sosial, ekonomi, politik, itu dimensional. Ya, itu satu teorinya, teori dimensional. Jadi kalau kita bagi dimensinya. Sosial, perubahan, ya, kita bilang dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dampak globalisasi. Terus dampak 1 kita bilang dampak sosial. Dampak 2 dampak ekonomi. Dampak 3 dampak keluarga. Nggak bisa itu. Ya, kalau diperhatikan nggak bisa tuh. 3 dampak keluarga nggak bisa. Dampak globalisasi terhadap kehidupan keluarga nggak bisa. Kenapa? Karena yang 1 sosial, yang 1 ekonomi, yang 3 kok keluarga, nggak bisa. Yang 3 harus politik atau agama. Nah, itu karena apa? Prinsipnya dimensional. Jadi kalau dimensi semua. 1 ya, teori dimensional. Yang kedua, teori tataran. Dimensional itu horizontal. Ini teori tataran. Tataran itu dari makro ke mikro atau dari mikro ke makro. Dampak bencana alam, ya, dampaknya kemana? Dalam kehidupan individu, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu teori tataran, leveling. Kalau saya bilang dampak bencana alam A pada kehidupan
ini individu. Dampak bencana alam B pada kehidupan keluarga. Dampak bencana alam C pada kehidupan politik gitu. Nggak bisa. Ya, karena itu dimensional, politik itu dimensional. Kita sedang bicara tataran. Nah, ini teori membagi tiga ini supaya kita canggih. Ya. Nanti kalau memilih mahasiswa juga begitu. Ya, ini nggak satu kriteria, nggak satu parameter, nggak bisa. Anda kan bicara dimensinya, kok tiba-tiba lari, nggak bisa. Untuk mengarahkan mahasiswa kita ya. Jadi teori yang kedua leveling ya. Mikro, meso, makro. Atau makro, meso, mikro. Boleh, dibalik boleh. Masyarakat dulu, keluarga baru. Ya. Boleh dibalik. Nah, misalnya apa? Konflik kepentingan dalam penanganan pandemi COVID-19 telah terjadi pada berbagai tataran pemerintahan. Judulnya gitu. Nah, tataran yang pertama di pusat. Tataran yang kedua di kabupaten. Ya. Tataran yang ketiga itu pada tingkat desa. Nah, itulah tataran. Atau dibalik. Tataran pertama desa, mikro. Tataran yang kedua meso. Meso itu kabupaten. Tataran yang ketiga itu adalah baru kita bilang pusat. Nah, itu leveling, teori leveling ya. Teori leveling. Nah, kalau saya bilang kesulitan pembelajaran, kesulitan pendidikan yang diakibatkan oleh pandemi terdiri dari 3 macam kesulitan. Saya bilang, 1 kesulitan infrastruktur, 2 kesulitan struktur, 3 kesulitan kultur. Nah, jadi infrastruktural, struktural, kultural. Nah, itu dimensi, ya. Dimensi. Tapi juga bisa ya, semacam tataran juga. Karena infrastruktural itu makro. Jadi fasilitas internet, wifi dan sebagainya itu infrastruktural. Strukturalnya apa? Kebijakan, anggaran, kepemimpinan, itu meso. Yang mikro, ya, mikro itu adalah kultural, tradisi belajar. Jadi saudara kan belajar online itu perubahan tradisi belajar dari belajar yang tergantung pada orang, pada guru, menjadi tradisi belajar mandiri. Tapi kita nggak paham. Kita pikir belajar online itu tradisi belajar dari sekolah pindah ke rumah. Dari tadi tergantung pada guru, tergantung pada orang tua. Makanya orang tua pada stres. Yang sekolah ibunya. Kenapa yang sekolah ibunya bukan bapaknya? Bapaknya nggak bisa. Bapaknya nggak bisa bantu. Lalu kita wawancari bapaknya. Kenapa bapak katanya nggak bisa bantu anaknya belajar? Nggak bisa, Pak. Bagaimana saya bisa? Ada perintah dari gurunya membuat segitiga sama kaki. Saya membuat segitiga sama tangan aja susah, Pak. Apalagi buat segitiga sama kaki dong. Susah ya. Jadi nggak bisa bapaknya ngajarin. Nggak sabar maksudnya. Bapak-bapak itu kan kalau ngajar anak sendiri nggak sabar. Ngajar anak orang sabar sekali. Bapak-bapak gitu. Sama kayak ngajar nyetir mobil. Kalau ngajar istri sendiri nggak sabar, tapi istri orang sabar sekali. Bapak-bapak gitu. Kalau ngajar istri orang sabar. Makanya
ibu-ibu kalau nyupir, kenapa nggak di ini bu? Nggak diajari suami? Wah males saya pak, dimarahi terus. Dimarahi terus kalau sama suami. Jadi lebih baik bayar orang. Itu, ini hukum alam. Hukum alam. Nggak boleh ditolak hukum alam. Memang alam tak kambang gitu. Oke ya, teori yang ketiga ini penting nih, karena ini bekal. Kalau mau bagi, ingat pakai teori apa nih gitu ya. Ada teorinya, nulis tuh ada teorinya, jangan dirasakan saya ada teorinya. Nah teori yang ketiga apa? Teori yang ketiga itu stages urutannya, tahapan. Misalnya apa? Implementasi kebijakan. Misalnya itu ada urutannya. Urutan tahapan implementasinya seperti apa? Persiapan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan ya, evaluasi atau pengakhiran, ada itunya. Ada tahapan. Atau misalnya tahapan upacara. Kita sedang menulis ABC itu sebagai tahapan upacara, ya. Misalnya judulnya apa? Prosesi upacara. Ya, kita sedang nulis sebuah ini kabaran daya misalnya. Kita sedang nulis ya, di sini prosesi upacara apa di Minang nih? Selain Maulid Nabi, Barale Gadang, Barale. Nah, jadi pokoknya prosesi upacara ya, Barale, semacam ya Barale. Nah, kalau begitu apa? Ya, kita pakai teori tahapan tadi. Nah, misalnya katakanlah ini ya yang paling mudah misalnya upacara perkawinan gitulah ya. Nah, kita kan pakai tahapan. Nah, tahapan pertama ya itu perkenalan misalnya gitu ya. Lamaran. Nah, kemudian tunangan. Nah, baru kemudian pernikahan misalnya gitu ya. Peresmian dan seterusnya. Nah, itu artinya kita pakai tahapan, teorinya tahapan. Nah, prosesi upacara perkawinan kita nggak bisa prosesi acara perkawinan ini orang yang diundang, nggak bisa. Jadi isi prosesi kemudian kita bilang makanan yang disediakan, siapkan, nggak bisa karena bukan itu, teorinya bukan itu, jadi nggak bisa. Nah inilah teori tataran atau tahapan. Nah 3 itu dipegang. Jadi kalau mau membagi 1, 2, 3 itu ABC tadi dipegang 3 teori tadi itu. Nah sehingga kita bisa buat ini ya. Sehingga kita bisa bikin risal dengan cara seperti ini. Jadi nanti kita menulis risal menjadi apa itu strategi redesign produk. Oh, ya produksi komoditi yang dibutuhkan, redesign menyesuaikan karakter, reorganisasi kelembagaan. Oh, pengetatan budgetingnya, terus tenaga kerja, terus struktur kelembagaan dirampingkan. Nah ini dimensional, ya Bapak Ibu dimensional. Nah kemudian di sini juga begitu, ya. Ada redesign model, pola marketing, didesain
penggunaan saluran marketing yang beragam, sosial media, Twitter, Instagram dan sebagainya. Ya. Nah itu kita bisa bahas di sini. Nah, jadi untuk sampai ke sini teorinya yang 3, ya. Teorinya yang 3 tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang membuat, jadi kira-kira gini, apa yang membuat kita ini tidak bisa menulis? Kira-kira apa yang bikin? Selain waktu tadi ya, atau kita bisa menulis tapi tidak terbit. Kita bisa menulis terbata-bata, ya, patah-patah tulisannya, dan kalau dibaca tidak menarik. Syarat tulisan itu kan cuma 2, ya. Enak dibaca dan perlu. Maksudnya apa? Tulisan kalau dibaca itu terbaca dengan baik, editor jurnalnya itu baca langsung ngerti. Dia nggak bilang apa ini ya maksudnya. Nah, semakin dibaca makin nggak jelas. Kembalikan aja lah pada penulis. Makanya bahasa dalam menulis itu jangan dijadi-jadikan. Harus berbahasa dengan baik. Bahasa Indonesia aja dulu baik. Pak Sunawari Long tadi itu pernah mengeluh. Nah, saya apakah artikel bahasa Indonesia. Dia bilang kalau anta tulisan, tulis aja bahasa Melayu, tak payah bahasa Inggris. Ya. Karena bahasa Inggrisnya pakai Google, ya. Dipercaya Pak Google, nggak dibaca lagi gitu kan. Kacau. Jadi oleh karena itu Pak Sunawari Long bilang bahasa Indonesia aja. Itu bahasa Indonesia yang bagus itu lebih bagus. Karena Malaysia kan dia menerbitkan Scopus bahasa Melayu ya. Kita aja yang latah bahasa asing. Kalau nggak asing nggak internasional. Ya, kita pergi ke Prancis seminar internasional bahasa Prancis ya. Kita ke Cina seminar internasional bahasa Cina ya. Kita aja yang bahasa Inggris. Yang dengar nggak ada yang tahu. Karena biar nampak internasional bahasa Inggris lah ya. Yang dengar pusing, yang menyampaikan itu tambah pusing. Tapi desainnya begitu. Ya, saya pernah seminar di Beijing itu tidak diharapkan saya berbahasa Inggris. Kenapa? Karena sudah disiapin penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Cina. Dan dia tidak menyiapkan penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Cina. Karena saya orang Indonesia, dia siapkan orang yang dulu ya, sekolah di UGM untuk menerjemahkan, dan dia dipanggil khusus. Gara-gara saya udah bikin makalah bahasa Inggris yang kita minta segu yang kita minta segu tuh, kamu ingat kan? Saya di jalan nih maksa pakai bahasa Inggris, teman selesaikan itu di jalan karena mendadak saya ke Beijing itu, tak tolong panggil udah teman, udah bahasa Inggris, saya bikin PowerPoint di jalan dalam bahasa Inggris, susah-susah sampai sana diminta bahasa Indonesia, karena apa? Mereka bahasa Cina, dan kecewa sekali dia, saya nggak siap bahasa Indonesia karena masuk bahannya ada bahasa Inggris. Masa saya terjemahkan lagi bahasa Indonesia, pusing lagi ya. Akhirnya dia kecewa karena apa? Nggak jadi dipekerjakan dalam konferensi itu. Karena dia khusus didatangkan untuk dipekerjakan menemani saya presentasi terjemahkan. Dan juga saya memberi kuliah seminggu di Tsinghua University. Itu 60.000 mahasiswanya. Nah, jadi itu menarik sekali kuliahnya. Karena apa? Karena kita bicara dalam bahasa Inggris, dosennya 2 kembar, papannya 2.
sana ada papan, sini papan, saya ngasih kuliah bahasa Inggris, di sana juga dia kuliah bahasa Cina. Saya ngomong apa, dia ngomong apa, saya nulis, dia nulis. Tapi sana bahasa Cina itu 2 layar. Pertama tipu juga kan, berhenti dia, lama-lama terbiasa. Bagus juga itu caranya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kembali pertanyaan tadi. Jadi begini ya, menulis kembali ke poin saya tadi pagi, menulis itu gampang sekali, mudah kita selesaikan kalau caranya betul. Ya? Gimana supaya caranya betul? Nah, saya ambil contoh dulu lah, biar mudah ya. Jadi Bapak Ibu kembali ke paragraf ya. Jadi menulis itu tergantung paragraf. Kalau bisa bikin paragraf, jadi tulisannya bikin paragraf. Nah, ini kita bikin paragraf. Paragraf itu isinya cuman topic sentence, detail sentence, dan concluding sentence. Nah, isinya ini sederhana sekali, tapi kita nggak pernah mematuhinya, nggak pernah menggunakannya gitu. Nah, ini kita bikin paragraf. Nah, satu paragraf itu terdiri dari topik sentence, detail sentence, dan concluding sentence. Ya. Jadi coba saya buat sebuah kalimat. Ya. Kesalahan kita sering buat kalimat begini: perubahan sosial ya, merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Nah, ini kalimat yang sering kita buat seperti itu, ya. Yang nggak jelas maksudnya apa, gitu kan? Ya? Nggak jelas maksudnya. Kenapa nggak jelas? Mau diteruskan jadi apa itu? Ya? Perubahan sosial merupakan sesuatu yang terjadi dimanapun di muka bumi. Setelah itu apa lanjutannya? Nah, itulah kita menulis. Kita kalau menulis itu sering bunuh diri dengan kalimat-kalimat mati. Ya. Nah, jadi nulis tidak akan bisa berhenti, dan nulis akan lancar kalau kalimatnya hidup. Coba kita hidupkan kalimat. Ya. Nah, jadi kalimat ini kita hidupkan. Perubahan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh, ya, saya bilang faktor internal, tetapi juga ditentukan oleh faktor eksternal. Hidup kan kalimatnya? Bisa diteruskan. Jadi nggak usah saya, semua kita bisa meneruskan. Jadi kita yang menulis nggak terhenti tulisannya, karena kita hidupkan kalimatnya. Jadi dari sekarang tolong diingat, kalau bikin kalimat pertama, bikin kalimat yang hidup. Jangan dibunuh kalimatnya. Jangan dibunuh. Jadi kalau begitu detail sentence-nya apa? Dirinci. Detail sentence-nya kita tulis. Ya, kita langsung nulis faktor internal terdiri dari pendidikan, mobilitas penduduk, dan tekanan demografis. Nah, selesai, ya. Topik sentence-nya selesai. Sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal, saya bilang, ya, ditentukan oleh apa?
globalisasi sebagai faktor internal, eksternal kita bilang demokratisasi dan mediatisasi. Kan dapat ya? Nah, itulah faktor, itulah detail sentence. Maksudnya apa detail sentence? So, tadi janji kita tentang faktor internal, faktor eksternal itu sudah kita jelaskan ya? Sudah kita jelaskan. Topik sentence-nya mana? Ya, perubahan itu eksternal, internal, itu topik sentence. Makanya di dalam detail sentence harus kita detailkan ya? Harus kita rinci. Harus kita rinci. Nah, baru kita tutup. Baik faktor internal maupun faktor eksternal kita bilang telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat ya. Nah, itu cara kita menulis ya. Nah, jadi coba Bapak Ibu lihat. Jadi gini, nulis itu jangan lihat keluar ya. Nulis itu lihat keluar. Nanti dapat kalimat tapi nggak ada hubungan dengan kalimat yang barusan, karena lihatnya keluar. Nulis itu lihat ke kalimat sebelumnya. Ambil satu kata dari kalimat sebelumnya untuk nulis. Modal nulis itu satu kata dari kalimat sebelumnya. Kalau kalimat yang kita buat nggak ada satu kata pun yang mirip dengan kalimat di atasnya, berarti nggak nyambung. Nggak usah tanya lagi, nggak nyambung. Ya, jadi minimal satu kata. Nanti kalau udah canggih, bukan katanya yang diambil, tapi pengertiannya. Nah, itu nanti nulisnya udah canggih. Nggak ada satu kata pun yang kita ambil, tapi yang kita ambil pengertiannya. Jadi kita udah masuk ke dalam. Tapi itu nantilah. Yang penting ambil satu kata dulu. Nah, jadi dia bisa jadi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah sudah cukup detail? Nah, itu tergantung kita, kebutuhannya. Kalau kita merasa perlu lebih detail, detail sentence-nya kita tambahkan. Ya. Nah, gimana nambahnya? Ambil satu kata. Ya, ambil satu kata. Jadi faktor internal terdiri dari pendidikan kan katanya. Nah, berarti di sini kita teruskan. Sejak terjadi peningkatan partisipasi pendidikan, masyarakat menjadi lebih terbuka. Nah, jadi didetailkan semacam itu. Open mindedness-nya terjadi setelah orang makin banyak yang sekolah. Nah, itu adalah penjabaran dari pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, setelah itu kita mau nulis, tapi datanya wawancara. Ya, langsung kita bilang Sukri ya, informan 56 tahun. Nah, ini bukan Sukri dari Batu Sangkar ya, nanti dia Sukri dari Batu Sangkar, Sukri Skan ya. Jadi Sukri ya, mengatakan ya, jadi dia bilang banyak rumah baru didirikan dalam 5 tahun terakhir ya, sejak banyak penduduk bermigrasi ke kota Jakarta. Nah, itu cara kita memasukkan data wawancara dengan informan ya, itu detail. Jadi
Data itu masuknya di detail sentence, bukan di topic sentence, ya, di detail sentence. Nah, kalau sumber informasi kita bukan wawancara, tapi kita mengambil literatur, ya, mengambil literatur. Kita bilang Graham Hugo 2012 ya, menunjukkan bahwa kita kan tekanan demografis ya, berubahnya struktur demografis menjadi nuclear family atau keluarga batin, kekurangan supply tenaga kerja pun terjadi. Nah, itu perubahannya. Nah, itu kalau kita mengutip Graham Hugo, bukan menurut Graham Hugo, gitu ya. Nah, Graham Hugo menunjukkan. Jadi, atau kita bilang ini, ya, menunjukkan bahwa berubahnya struktur demografis menjadi keluarga batin, ya, kekurangan supply tenaga kerja pun terjadi. Bisa kita mengatakan bahwa ya, perubahan struktur demografis seperti dikatakan atau seperti dinyatakan oleh Graham Hugo, itu bisa juga. Itu soal gesture ya, stylenya aja. Mana yang enak diganti-ganti supaya nggak bosan. Nah, kita pilih. Nah, jadi lengkap kan? Struktur penduduk, mobilitas penduduk, pendidikan, demografi, semua udah kita jelaskan. Berarti sudah cukup detail. Nah, faktor eksternal juga begitu. Kalau kita butuh untuk dijelaskan lebih detail, kita jelaskan. Apa seimbang? Seimbang. Internal dijelaskan. Ya, harus seimbang. Kalau dijelaskan satu, yang satu harus dijelaskan. Terus kan ada informan, apa mesti uji di literatur atau Bukan. Jadi saya hanya menunjukkan contoh. Jadi saya menunjukkan contoh kalau pakai literatur begitu, kalau pakai, jadi harus salah satu ya, harus salah satu. Penelitian saya penelitian empiris. Berarti saya pakai informan, tidak pakai Graham Hugo. Tapi kalau penelitian kita ini studi pustaka, maka cara mengutipnya begitu, ya, diletakkan seperti itu. Nah, ini namanya paragraf yang hidup. Ya. Kenapa paragraf itu bisa hidup? Ya. Nah, orang hidup itu kan kelihatan pada matanya. Ya. Nah, jadi paragraf mata dua, matanya dua kelihatan, hidup tuh, kelihatan putihnya. Nah, ini paragraf mata dua, bisa nggak mata tiga? Bisa. Ya. Jadi kita kalau butuh paragraf mata tiga, kita bikin mata tiga. Ini model ya, biar teman-teman nanti kalau bikin udah tahu ya. Aduh. Jadi kalau bikin caranya udah tahu. Nah, coba kita lihat mata tiganya itu. Nah, hapus dulu. Nah, ini kita buat paragraf mata tiga. Nah, kita bilang bencana alam ya, telah membawa akibat yang mendasar
pada kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Berapa matanya? 3. Ya. Nah, jadi kalau nulis dibikin matanya supaya hidup. Jangan dimata-matai. Bingung nanti meneruskannya. Matanya banyak kali. Jadi nulis yang bagus itu matanya 2 atau 3 ya. Kalau mata 4 ya boleh juga. Ya maksimal 4 lah. Sudah, nanti nguraikannya banyak. Jadi yang ideal ya 2, 3. 3 itu paling ideal. Saya paling suka tuh 3. Ya paling apa? Itu cukupan, tidak terlalu banyak. Saya hindari 2 biasanya karena apa? Saya menghindari berpikir dikotomis. Ya, 2 itu nanti membawa kita ke dikotomi. Terlalu ini dual ya. Jadi oposisi internal eksternal itu terlalu oposisi. Jadi saya suka pakai 3. Ini untuk contoh ya. Nah kalau begitu kita ini ya. Kita ini misalnya ya Mas tadi ini kita pakai empiris ya misalnya ya. Misalnya ini penelitian empiris. Kita bikin survei ya. Jadi sebanyak 56% penduduk ya, mengalami trauma dari bencana trauma setelah bencana terjadi. Nah itu karena saya bikin survei ya. Nah terus kita bilang tidak kurang dari 16% perempuan merasa atau selalu merasa khawatir dan takut setiap mendengar suara air, misalnya seperti itu. Seperti orang Aceh dengar air itu udah. Ya. Jadi dulu di Kota Lusmaya tempat saya tuh, ya sampai sekarang. Tapi dulu tuh saya itu kalau tinggal di Lusmaya waktu kecil, setiap hampir 2 hari sekali beli air. Karena Kota Lusmaya itu di pulau kecil yang airnya asin, jadi harus beli air pakai drum. Nah itu orang yang jual air tuh selalu berteriak gitu. Itu air ya. Jadi orang keluar air gitu, beli air. Nah setelah tsunami, setelah reda tsunami itu mulai kehidupan kembali lagi, orang jual air pun mulai jualan air lagi. Tapi dia teriak ditempeleng orang. Karena orang stres kalau dengar air itu. Jadi dengar kata I itu selalu mikir air lautnya membludak. Jadi ceritanya ditempeleng dia sama orang. Akhirnya yang jual air itu sekarang tidak lagi teriak I. Dia kasih klakson di gerobaknya itu. Jadi bunyinya sekarang titi gitu ya. Jadi tradisinya berubah. Dari dulu dari saya kecil dia teriak air, sekarang jadi titi gara-gara ditempeleng. Nah itu suara air bikin trauma ya. Nah jadi itu individu gitu kan. Nah kemudian kita mengatakan kehidupan keluarga juga terganggu akibat terjadinya family disruption. Kalau kita mau pakai satu konsep gitu ya,
di mana setiap di mana anggota keluarga satu terpisah dengan yang lain, ya. Sebanyak kita bilang 78% penduduk harus tinggal di pengungsian. Ini kan soal keluarga. Bilang at the same time, pada saat yang sama administrasi desa tidak berfungsi dengan baik karena perangkat desa juga menjadi korban dari bencana. Ya, itu ditulis dari data observasi, dari data survei, ya, dari data survei. Kalau perlu kita kutip informan siapa, kita kutip seperti itu. Nah, jadi ini detail sentence semuanya udah kita jelaskan. Individu udah kita jelaskan, keluarga udah kita jelaskan, masyarakat udah kita jelaskan. Nah, ini caranya ya. Nah, baru kita tutup. Dengan demikian, nah kalau kita baca ada tulisan dengan demikian berarti ini mau nutup. Tapi kalau baru buka udah dengan demikian, nah itu salah. Salah itu. Belum apa-apa kok dengan demikian. Nah, saya sering membaca kalimat yang salah tuh gini. Meskipun demikian, ya, nggak ada kok. Meskipun demikian tuh nggak ada hubungannya tadi dengan kalimat itu kok bisa. Meskipun demikian. Dan adanya sebaliknya, gitu ya. Atau namun demikian, loh, kata yang pertama, kalimat pertama dengan kalimat namun demikian itu tidak bertolak belakang. Kok pakai namun? Harusnya selain itu. Jadi yang benar tuh kalau saya baca ini bukan namun demikian, harusnya tuh selain itu. Ya, itu sering sekali salah. Dan yang paling sering salah apa coba? Ya. Yang paling sering salah tuh kalimat gini loh. Ya. Ini belum diselesaikan ya. Contoh aja. Dari data penelitian menunjukkan bahwa ya, yang kayak gini nih. Kok dari data penelitian menunjukkan? Yang menunjukkan itu data penelitian menunjukkan. Kalau dari data penelitian tampak, ya, dari data penelitian dapat dilihat atau tampak. Tapi kalau data penelitian menunjukkan, jadi kalau ngotot mau pakai menunjukkan, maka darinya harus kita buang. Ya, ini paling sering salah. Paling sering salah. Setiap saat saya baca tulisan, saya memperbaiki yang ini. Pasti itu diperbaiki. Karena nggak terasa ya, karena biasa aja gitu. Sering kita buat sampai kita tidak terasa kalau itu salah. Nah, dengan demikian setiap bencana selalu membawa akibat pada berbagai lapisan masyarakat. Nah, jadi concluding sentence ini sekedar menutup untuk menegaskan, ya kan, apa yang saya bilang tadi. Nah, jadi syarat concluding sentence harus mirip dengan topik sentence. Jangan bikin yang baru, harus mirip, karena itu nutup. Nah, sering sekali kita baca tulisan ya, menurut Azumardi Azra dikutip
Setelah itu terus ada subjudul baru. Lah, tadi Azmatia Asra maksudnya apa? Harusnya kita bilang dari pandangan Azmatia Asra ya, dapat ditarik dua kesimpulan pokok. Nah, gitu. Jadi harus dibahas, nggak boleh dibete kalau nggak dibahas, harus dibahas. Jadi kalau nggak kita bahas, jadinya tempelan-tempelan, mudah rontok tulisannya. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah cara kita menulis ya. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai bikin topik sentence, detail sentence ini, nggak mungkin itu berhenti menulis. Kenapa? Tulisannya sendiri menggiring kita, gitu. Memaksa kita untuk ya, meneruskan tulisan. Ya. Coba kita lihat. Kita biasanya menulis gini. Kita nulis Pak Amir memiliki 3 orang anak. Ya. Anak Pak Amir selalu mengunjungi Pak Ahmad. Ya. Ini coba perhatikan tulisan yang sederhana ini. Ini tulisan yang salah. Gimana salahnya? Ya, jadi maksudnya, jadi ini kan janjinya ini, ya. Janjinya itu kan 3 orang anak. Jadi yang betul kalimat berikutnya, anak tertua, ya, baru menyelesaikan S1 di FEBI, ya, Win Imam Moncol. Nah, ini yang paling keren itu Win ini, Win Solo itu paling keren. Win RMS. Keren sekali. Ya, tapi singkatannya Win RMS. Raden Mas Said. RMS. Keren. Tapi yang lebih ngeri ini, baca nggak yang gerbangnya YN Kendari. Jadi Islamic State Institute. Islamic State. Jadi bukan ini state. Jadi Islamic State, bukan Islamic University, Islamic Institute, Islamic State Institute. Jadi negara Islam. Pikir siapa yang nulis? Dan saya terakhir ke sana tuh terkesima di gerbang. Kok nggak ada orang yang memperbaiki? Ini kan bahaya itu. Apalagi rektor-rektor sedang bicara moderasi hari ini. Oke ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti anak kedua masih di bangku SMA misalnya dan seterusnya. Jadi kalau janjinya 3 anak ya diuraikan dulu satu persatu. Ya. Nah, baru anak Pak Amir selalu mengunjungi Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah adik kandung Pak Amiran, ya kan? Akhirnya kan nyambung, dia mengunjungi temannya, pamannya. Oke, kita balik ke tulisan semula ya. Jadi itu teorinya, yang perlu dipegang itu teorinya. Jadi kita menulis selama ini kan tidak ada teorinya. Pokoknya
biar aja, pokoknya tulislah dulu biar mengalir sampai jauh. Masa itu Bengawan Solo mengalir sampai jauh, mengembalikan ke belakang setengah mati. Makanya sering menulisnya lebih cepat dari memperbaiki. Ya. Disertasi udah selesai lama, tapi belum ujian-ujian karena memperbaikinya lebih lama. Jadi kita bikin masalah selalu dalam menulis. Misalnya apa? Menulis itu udah selesai, tapi sibuk baca, cuman ini meletakkan di dengan benar. Ya? Padahal rumusnya kan jelas. Sholat tidak boleh dilanggar, tapi boleh dilanggar. Rumusnya kan itu. Ya. Sembahyang tidak boleh dilanggar, tetapi boleh dilanggar. Rumus nulis itu begitu. Tapi karena kita nggak memperhatikan dari awal, setelah selesai kita tulis kita cari satu-satu kesalahannya. Habis ini mata kita cari kata di. Nah, jadi dari awal nulis itu dikendalikan ya. Jadi kita kontrol tulisan kita, makanya nulis jangan banyak-banyak. Nulis itu berapa? Nulis itu 4 kalimat saja, 1 paragraf. Karena kita hanya butuh 10 baris. Maksimal 15 baris 1 paragraf. Jangan banyak-banyak. Kalau bisa dikonsiskan semua itu dipadatkan, nulis sedikit. Nulis sedikit itu lebih berharga. Dan percayalah, semakin banyak lembar tulisan makin banyak salah, lu harus percaya. Oke. Nah, mari kita coba ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita coba teori tadi ya. Ini kita pakai teorinya konsisten. Ini kalau teman-teman nulis nanti, kita fakta sosial ini, yuk kita tulis dengan cara tadi. Ini kita ulang dulu. Ini tadi kan kita pakai dulu nih biar nggak bingung. Jadi pertama buat apa? 1. Apa yang pertama tadi? Topic sentence. Ya, topik sentence. Jadi kita nulis pakai teori itu. Topik sentence. Nah, topik sentence di sini kita buat itu kalimat pembukanya itu kalimat shocking ya. Artinya yang mengandung sesuatu yang menarik ya, mengagetkan kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya cari sesuatu yang ada kontroversinya. Cari sesuatu yang ada value di dalamnya. Jadi jangan kalimat yang datar nggak ada makna apa-apa. Jadi harus ada isinya. Ya. Jadi kita bisa bilang ya. Misalnya ini kita edit supaya jadi kalimat shocking. Di tengah, tadi kan kita edit lagi di tengah krisis ekonomi yang menyebabkan kesulitan usaha dagang. Kalau lebih tegas lagi kebangkrutan gitu ya. Kalau mau lebih tegas lagi, kesulitan usaha dagang. Nah, kita bilang terdapat beberapa sektor yang berhasil melakukan inovasi sehingga bertahan
akan berkembang pada masa pandemi. Jadi kita ini seperti itu. Nah, itu namanya topic sentence. Ya, topic sentence. Oh, jadi krisis yang bikin kesulitan banyak usaha itu. Jadi ada sejumlah sektor atau ada usaha tertentu yang sebaliknya mampu, dia berhasil melakukan inovasi, bukan hanya bertahan, tapi bahkan berkembang. Nah, ini orang terus, wah, apa itu? Usaha apa? Nah, jadi kita habis topik sentence apa? Ya, jadi detail sentence. Kita tulis detail sentence-nya. Nah, detail sentence itu artinya kalimat penjelas, ya. Penjelasannya detail. Nah, kita jelaskan maksudnya itu apa? Maksudnya tadi. Nah, jadi kalau kita meneliti usaha makanan, misalnya ya, jadi usaha makanan jadi telah menjadi sektor unggulan yang bertahan, bahkan berkembang pesat selama kembang pesat dalam, saya sudah bilang, dalam 1 tahun terakhir. Saya kalau kita memakai referensi waktu. Nah, jadi topik sentence, detail sentence. Tapi di sini kita mau bikin supaya lebih detail. Jadi detail sentence ini bisa diteruskan. Detail sentence 1, saya butuh detail sentence 2. Detail sentence 2 itu data. 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 Kita bilang survei. Kita bilang aja survei UNER misalnya. Universitas Andalas ya, jangan disingkat oleh situ. Andalas ya. Jadi survei Universitas Andalas menunjukkan kan 36% usaha makanan jadi berkembang pesat di wilayah di mana itu? Di wilayah Agam. Karena ada studi yang begitu. Nah, itu kalau kita pakai data. Jadi kalau nggak ada data statistik, pakai data kualitatif. Tapi diusahakan ada data statistik untuk menguatkan. Data itu bisa, kalau kurang bisa ditambahkan. Artinya bikin satu kalimat lagi untuk menguatkan. Jadi sebagaimana ditunjukkan di Rizaldi, saya bilang 2021. Nah, kita nulis bagaimana ditunjukkan lagi usaha makanan jadi hampir satu-satunya sektor yang berkembang pesat
selama pandemi. Nah, jadi kita kalau perlu kita kasih penguatan, ya, kalau diperlukan. Nah, baru nanti kita ini ada yang kenal ya Mari Zadi ya. Ya, saya ubah dikit lah ya. Zadi, Iko, Jena. Nah, jadi yang ketiga concluding sentence ya. Concluding sentence kita pakai pernyataan ahli. Untuk apa pernyataan ahli ini? Supaya tulisan kita itu kuat. Bukan kita saja yang mengatakan ini fenomena penting, tapi ada, kalau bahasa Google Scholar itu ada giantnya ya. Kalau bukan Google Scholar kan ada motonya. Apa motonya itu? Ya, stand on the shoulders of giant. Jadi jangan lupa mengutip giant itu. Jadi kalau Islamic Studies itu ya Jumatiyah, Azra, Minabullah itu masuk dari bukan temannya Nabi, Qurannya. Nah kita bilang, jadi kita tanya, jadi ini caranya mencari pernyataan ahli bisa juga dengan cara ini ya, the reference, citation, go to Mendeley. Nah, cari di Mendeley yang kita butuhkan. Jadi food. Jadi kita bilang food processing industry, misalnya during COVID-19. Kita cari ada enggak? Ya. Jadi kita ambil di mana tuh? Strategi resilience, ya. Kita lihat nih. Nah, jadi kita misalnya menemukan satu tulisan itu penting, ya. Penting. Kita ambil. Ada satu tulisan, wah ini penting sekali misalnya. Nah, jadi kalau udah ketemu, kita bisa ambil site, langsung di site. Pak Ibu ya, diokikan. Nah, kita tunggu. Nah, keluar dia Hailu ini. Nah, di bawah. Jadi kalau begitu kita tulis. Kita udah baca kan di situ. Nah, kita bilang bisa langsung kita ambil ya. Jadi Hailu menegaskan bahwa keberhasilan sektor makanan jadi dalam menghadapi krisis ekonomi merupakan merupakan satu fenomena yang umum terjadi. Jadi artinya ini ya sesuatu yang, nah kita pakai Mendeley. Jadi Bapak Ibu kalau copy paste dari internet, artikelnya kotor seperti ini ya. Jadi jangan pernah copy paste.
Karena nanti kebaca di jurnal kotor seperti ini. Nah, kalau kotor karena kita mengutip referensi seperti ini, itu memang dimaksudkan seperti itu, harus ya, pakai ini namanya reference manager. Kalau ada jurnal yang minta ya, untuk pakai reference manager, itu artinya bibliografi kita harus kita masukkan ke Mendeley. Ya, biasanya perintahnya diminta untuk menggunakan reference manager. Nah, itu Mendeley. Kalau yang sudah pakai Zotero, teruskan, tidak apa-apa. Cuman Zotero itu kapasitasnya kecil ya. Sekarang Elsevier, Scopus itu dia kompatibel ke Mendeley. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi paragraf pertama kita tulis seperti itu ya. Caranya seperti itu. Nah, paragraf kedua juga begitu. Karena ini yang paling penting ya, paragraf paling penting. Nah, jadi kita konsisten. Mulai lagi dari topik sentence. Nah, jadi kalau nulis tuh terus gitu, biasa kemampuan kita bikin topik sentence. Apa ini topik sentence-nya? Kecenderungan umum literatur. Nah, jadi dikasih topik sentence ya. Kita bilang sejauh ini studi tentang ya, strategi kelangsungan hidup usaha, saya bilang cenderung melihat dua persoalan. Nah, jadi kita temukan dia, atau cenderung melihat dari sudut apa, misalnya boleh satu, berarti ya matanya satu, ini matanya dua. Nah, kalau begitu kita kasih yang kedua detail sentence, penjabaran itu pertama ya. Jadi pertama, strategi kelangsungan hidup yang dihubungkan dengan fasilitas yang disediakan oleh negara. Negara dianggap sebagai faktor penting pemulihan ekonomi. Jadi go to Mendeley lagi, reference lagi, insert citation. Ya, kita cari lagi. Apa kita cari? Ya, kita cari the important term of state in coping with crisis, ya. Atau in coping with COVID. Ya. Jadi the importance of state coping with COVID-19. Ya. Jadi kita lihat, jadi di mana sebenarnya COVID ini, atau in coping with economic, lebih jelas ekonomi krisis COVID-19. Nah, ya. Nah, jadi di sini kita kutip tulisan
Site ya, site itu kutip. Turun Yesus turun ke sini. Yesus langsung Yesus. Nah, jadi itu cara ngambilnya ya. Nah, baru kita bilang kedua, strategi kelangsungan hidup yang melihat dari itu resiliensi, dari resiliensi usaha itu sendiri. Jadi reference, insert citation, go to Mendeley, cari lagi. Jadi business resilience COVID-19. Jadi kata kuncinya business action on sustainability. Wah, apa namanya nih? Flexibility. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kita dapat tulisan yang relevan. Kalau Bapak Ibu belum tahu isinya, dibaca dulu sedikit di abstrak sebelah kanan dulu bisa kita baca ya. Kalau perlu kita baca lebih ini, kita klik baca. Keluar dia di sini. Nah, itu detail sentence. Nah, jadi detail sentence-nya seperti itu. Karena tadi dua kecenderungan, kita detailkan dua itu. Nah, baru kita tulis yang ketiga, concluding sentence. Concluding sentence. Apa itu? Evaluasi atas kekurangan studi terdahulu. Evaluasi. Ya. Jadi nulisnya, wah, tahu aja, luar biasa ya. Kalau bahasa Jawa itu menangkap sasmita. Isyaratnya membaca. Saya haus-haus ini langsung. Jadi kita akan menulis nih. Caranya nulisnya dari dua kecenderungan tersebut tampak bahwa, jadi kita tunjukkan kekurangannya di mana. Di mana? Kita bilang, Pak, bahwa aspek survival yang berperspektif aktor tidak terakomodasi. Jadi perspektif aktor pelakunya nggak kelihatan, jadi diukur dari perkembangan makro ya. Jadi dimensi, kita bilang dimensi mikro dari perkembangan ekonomi pada masa pandemi sangat diperlukan. Jadi pemahaman dimensi mikro dari perkembangan ekonomi pada masa pandemi sangat diperlukan. Jadi ini concluding.
concluding. Baru kita buat tujuan. Jadi tujuan itu merespon yang kita bilang kekurangan tadi, kekurangan. Jadi kekurangan. Nah, jadi konsisten ya. Jadi harus istiqomah di Indonesia. Jadi topik center. Ini kalau bisa konsisten nih, topik center lagi, detail center, wah, tulisannya terbaca dengan rapi, readable. Readable itu penting sekali. Nah, apa yang mau jadi tujuan kita ya? Jadi di sini kita tulis dulu tujuan umum. Tujuan umum. Nah, kita bilang tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi yang ada yang mengabaikan perspektif aktor dalam menjelaskan keberlangsungan usaha dagang. Ya. Nah, jadi itu tujuan umumnya. Nah, sekarang detail sentence-nya, 2 detail sentence. Nah, jadi tujuan khusus. Nah, ya. Tujuan khusus itu kita bilang tujuan khusus itu sejalan dengan itu tulisan ini selain ya, memetakan, ini saya kasih tekanan supaya kita bisa lihat bedanya, memetakan strategi yang ditempuh oleh usaha dagang dalam rangka bertahan bertahan selama pandemi, krisis pandemi ya. Nah, jadi selain memetakan juga kalimat itu ya. Selain memetakan juga menganalisis apa yang kita bilang efektivitas dari strategi yang diterapkan. Nah, Bapak Ibu coba kita perhatikan di sini di kata memetakan itulah yang nanti isinya ada di risal ya. Nah, itu isinya ada di risal. Waktu kita bilang menganalisis, itu isinya ada di discussion. Nah, jadi jangan sampai kita menulis di sini tidak ada ditemukan di dalam. Jadi harus connect ya. Nah, baru kita tutup concluding sentence. Ditutup dengan apa? Tujuan penelitian. Nah, kita tutup dengan tujuan.
kita bilang penjelasan tentang strategi bertahan hidup usaha dan selama pandemi memungkinkan dirumuskannya suatu model respons usaha dalam suatu krisis ekonomi. Kalau perlu kita jelaskan pada saat yang sama penelitian ini menjadi dasar dan ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih kontekstual. Jadi itu ya Pak Ibu. Jadi satu paragraf. Ya. Soal fakta literatur tadi Pak. Jadi untuk hobi yang kurang update, risetnya bagaimana mensiasati itu? Misalkan kalau bisa itu hadis. Ya. Enggak begitu update. Bukti-buktinya mungkin udah lama-lama itu ya. Kalaupun ada risetnya begini, sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu enggak berapa. Ya, kita coba ini ya. Kita buat di dalam studi literatur itu kita buat pemetaan state of the art-nya. Jadi memang kita sering punya masalah dalam menulis, umum ya, sangat umum. Itu karena kita menulis sering sekali ganti-ganti topik. Jadi ilmunya belum cukup, belum sampai ke langit. Kita udah mulai dari dasar lagi gitu. Jadi disarankan kita kalau meneliti itu meneliti satu hal itu terus minimal 5 tahun 10 tahun supaya kita jadi ahli dalam bidang itu. Jadi yang harus dicapai itulah, yang harus kita capai itu memahami banyak tentang sedikit hal. Kita memahami sedikit tentang banyak hal gitu. Sedikit-sedikit, semua tahu tapi dikit-dikit. Kalau boleh ditanya tentang yang dia nggak teliti, dia angkat tangan. Sorry ya, I've never been on this topic. Saya nggak pernah bikin research, nggak mau. Kalau orang Indonesia apa aja bisa. Nggak ada profesor di Indonesia itu yang bertanya. Ini pengamatan saya 5 tahun jadi direktur pasca. Nggak ada yang bertanya kalau diajak nguji itu topiknya tentang apa. Nggak ada. Prof bisa nguji hari Kamis. Oh sebentar ya, lihat jadwalnya. Kamis nggih. Oh saged. Kula wonten acara jam 09.00. Jam 1:30 saja. Jadi semua orang kalau diajak ngiji, dia lihat tanggalan, dia jam bisa enggak. Tapi seorang bule di UGM, kita minta tolong uji, langsung dia tanya, is what about? Disertasi itu tentang apa? Dan dia bilang, I'm sorry Irwan, I don't know much about that. Nggak mau, dipaksa nggak mau. Ini boleh, dia mau fokus. Makanya dia tahu banyak tentang sedikit hal. Kita tahu sedikit tentang banyak hal. Ditanya apa aja tahu. Politik apalagi tahu kita.
Tapi nggak ada yang dalam, nggak ada yang dalam. Makanya nggak ada yang ditulisan, karena sedikit-sedikit. Waktu nulis habis modal kita sampai di situ aja gitu ya. Jadi harus kita paksa gali supaya selesai, ya, supaya kita bisa mendalami. Jadi peta pengetahuannya kita dapat. Waktu Frank Columbine ya, itu bagai atau dia editor in chief Dragon, dia pidato waktu perpisahan Frank Columbine itu, dia bilang ini, satu yang saya sesalkan selama saya menjadi editor in chief dari jurnal ini. Sedikit sekali saya bisa mengajak orang Indonesia menulis di jurnal itu, padahal tentang Indonesia. Jadi di jurnal itu tentang Indonesia ditulis oleh orang asing. Terus dibahas, kenapa itu? Dapat jawabannya. Orang Indonesia itu kalau melihat sesuatu nggak melihatnya dalam peta besar permasalahannya. Ya. Orang Indonesia itu suka sekali mengkerdilkan tulisannya dengan cara ya, di Padang, Kabupaten Agam, di dusun ini, ya, di Gemawang, pokoknya SD 1 semakin kecil, jadi tulisan itu tinggal kecil, tinggal di sebuah dusun. Bagaimana kita bisa menata dunia dengan tulisan yang kita kerdilkan? Jadi harusnya jangan dikasih tahu dusun itu, ya. Jadi tulisan itu harus dibesarkan supaya bisa menjadi sumber kecerdasan bagi tulisan-tulisan lain. Ya, ini. Nah itu, jadi kalau ilmu seperti ilmu hadis tadi, ya kita ke jurnalnya, ya, masuk ke jurnalnya, jurnal ya, jurnal Arabika, ya, jurnal-jurnal yang banyak bicara hadis, ijid, kita lihat apa yang sedang dibicarakan orang. Jadi hadis-hadis pandemi, itu kita harus ambil ke sana. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu ya, masih ini setelah kena kopi saya kira mulai lagi. Nah, malam masih muda, baru jam segini. Malam masih muda. Ya, kalau orang Malaysia bilang malam masih muda. Nah, bulan mulut tanggal tua ya. Oke. Nah, jadi yang terakhir itu argumen ya, argumen. Jadi argumen itu ya, konsisten, sabar-sabari, topik sentence. Nah, jadi kita kasih argumen umum, bikin sebuah argumen umum dulu sebagai topik sentence. Nah, karena dia jawaban atas suatu pertanyaan dulu kita bilang bertahannya suatu usaha dagang dalam krisis ekonomi pada masa pandemi itu ditentukan oleh jadi saya bilang ditentukan oleh faktor nah tadi kan ini ya
Jadi karena kita mau menekankan perspektif aktor tadi, nah disinilah kita tekankan perspektifnya. Ditentukan oleh faktor pelaku sebagai kekuatan dalam sebagai kekuatan titik. Jadi faktor pelaku itu sebagai kekuatan. Nah, kita bicara faktor pelaku. Nah, baru kemudian kita jabarkan detail sentence, kita jabarkan penjabaran. Nah, jadi penjabaran itu kita bisa bikin juga pertama, kedua, ketiga juga boleh ya. Tapi mau datar langsung juga bisa ya. Jadi kita bilang aktor sebagai pihak yang menghadapi tekanan ekonomi memiliki kreativitas untuk melakukan inovasi atas produk, atas usaha yang dijalankan. Kita jabarkan seperlunya. Aktor juga adalah yang membuat pilihan dalam situasi yang sulit. Jadi kita menguji bagaimana si aktor itu. Lalu kemudian kita masuk yang ketiga, concluding sentence. Concluding sentence kita tutup. Jadi kita bilang perspektif aktor merupakan suatu kekuatan atau perspektif. Dan dengan demikian aktor merupakan suatu kekuatan yang mampu mentransformasikan usaha dagang untuk bertahan dalam krisis. Nah, jadi apa yang sedang saya tunjukkan Bapak Ibu? Satu, kesabaran di dalam menulis. Kalau Anda sabar, Anda bisa menulis terus. Kalau kita sabar sampai pagi, sabaran. Sabaran menulis itu penting sekali. Jangan buru-buru. Seperti teman saya sering ingatkan teman saya tuh, Mas, itu rokok itu membunuhmu pelan-pelan. Dia bilang apa? Wah, itu cocok untuk saya. Karena saya nggak buru-buru. Bunuhmu pelan-pelan, nggak buru-buru. Silakan kalau ada yang buru-buru. Saya nggak buru-buru. Nah, yang kedua, satu
Satu, kesabaran. Yang kedua apa? Yang kedua konsisten. Topik sentence, detail sentence, pelan-pelan aja. Dirasa-rasa ini topik atau detail. Jadi nulis itu jangan ke kanan, ke bawah. Maksudnya ke kanan apa? Topik sentence, kalimat kedua topik lagi. Jangan kalimat itu ditabrakkan. Dua topik sentence ditabrakkan di dalam paragraf. Topik sentence satu, yang lain melayani kepentingan topik sentence. Yang lain itu kalimat-kalimat menjawab topik sentence. Kalimat yang melayani kepentingan topik sentence. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa menemukan 33 topik sentence, selesai tulisan. Jadi modal tulisan itu cuma 33 kalimat. Kalimat topik. Kalimat lain itu bisa mengikuti. Yang harus dipikirkan itu 33 kalimat untuk menulis satu scopus. Coba diterapkan, bikin 33 kalimat, baru kemudian dijabarkan pelan-pelan. Ya. Dan saya udah pernah mencobanya karena terpaksa. Karena harus ke Gorontalo pidato IES di Universitas Negeri Gorontalo. Mau nulis ternyata miss karena saya harus berangkat ke Jakarta, panggilan. Saya akhirnya hari Minggu tidak bisa nulis. Minggu malam saya pulang jam 11, pesawat terakhir. Senin pagi jam 8 naik pesawat ke Gorontalo. Terpaksa saya nulis sampai jalan. Di jalan saya nulis dari jam 4 pagi saya bangun, berhenti jam 6 saya mandi, lari ke bandara, naik pesawat, tulis di atas pesawat, turun di Makassar, masuk ke warung Surabaya di Makassar, pesen kopi, terus pesen konro gitu ya. Nah, nulis lagi sampai dipanggil ke Gorontalo. Jam 3 sampai Gorontalo, diantar ke hotel sama teman-teman dari WNG itu. Bro, nanti jam 7 kami jemput makan, istirahat dulu katanya. Ya, saya bilang, sambil oleh saya teruskan tulisan. Jam 7 saya kasih flash disknya. Ya, dari jam 4 pagi, jam 7, 4.500 kata selesai. Ya. Tapi caranya gimana? Ya di atas pesawat, nulis topik sentence. Begitu udah dapat 33 topik sentence, saya naik lagi atas. Baru detail sentence. Selesai detail sentence, baru saya naik lagi dari atas concluding sentence. Sampai Gorontalo saya edit, baca pelan-pelan dari atas. Bisa, ya? Bisa. Jadi inilah ya Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Dekan, jadi draft ini saya serahkan. Ya. Silakan diteruskan. Saya dengan senang hati, bukan saya, dengan Mirna ya. Mirna dengan senang hati nanti akan membantu menulis literature review. Nanti Mirna yang menulis literature review, saya menyumbangkan introduction nanti. Silakan nanti teman-teman di sini cari data ini. Cari data ini, masing-masing ini. Cari datanya ini. Ya. Nanti discussion, kalau udah ada data itu baru kita diskusikan. Bisa nanti lewat WA didiskusikan. Jadi yang perlu dilakukan oleh teman-teman di Padang itu mencari 3 data ini. Data A tentang redesign produk, apa yang dilakukan, seperti apa mereka menyesuaikan pasar, produk itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kan banyak orang bikin produk yang berorientasi pada apa, imunitas tubuh atau ya kesehatan secara umum, sampai kemudian reorganisasi kelembagaan. Jadi 3 area ya, 3 domain. Kalau bahasa Minangnya 3 ranah ya. Ranah yang pertama ranah produknya,
Apa yang dilakukan dengan produk supaya laku, supaya terjual. Ranah yang kedua, ranah organisasinya, reorganisasi kelembagaan atau usaha ya. Jadi ini kelembagaan terlalu ini maksudnya usaha lah, usaha dagang maksudnya. Ya. Dagang apa? Begadai, dagang begadai. Punya Pak Sukri dulu. Ops. Apa? Begadai. Telah terjadi tumpahan darah. Ya. Nah, terus ranah yang ketiga, marketing. Kan jelas tuh. Ranah pertama produknya, kita cari data tentang produk. Apa yang mereka lakukan untuk menjual, untuk menyiapkan produk menyesuaikan dengan pasar dan produk yang murah tapi untungnya banyak. Nah, itu kita lihat. Yang kedua, reorganisasi usaha. Apakah itu dengan sistem budgeting yang ketat atau dengan manajemen tenaga kerja, ya, mengubah shift, mengurangi tenaga kerja, merumahkan sebagian, apa yang dilakukan? Kemudian perampingan struktur kelembagaan, WR-nya jadi 2 gitu ya Pak, WD-nya jadi 2 ya, WD-nya jadi 2, itu kan dari refocusing juga itu ya, refocusing kan. Nah, yang ketiga marketing. Kan udah jelas tuh ranahnya. Marketing. Nah, 3 data itu kalau mudah 3 orang yang mencari. Kalau mau mencari dan menuliskannya 3 orang. Udah aja gitu. Nah, pasangkan dengan introduction nanti, pasangkan Mirna dari literatur review dengan result, tinggal nanti diceritakan metodenya, terus didiskusikan bersama discussionnya, ditulis masing-masing tulis 2 paragraf, selesai. 2 paragraf, 20 kesimpulannya, didiskusikan, simpulkan. Jadi pertanyaannya, do we have time for waktu ini, demi waktu yang paling penting, demi waktu ya. Nah, jadi ini Bu Ros, Kak Ros, paling enak manggilnya Kak Ros. Jadi demikianlah Kak Ros, apa yang dapat saya hantarkan dalam maklumat dalam majelis. Tong ini bukan kejohanan. Kalau kejohanan itu nanti juara pertama, hadiahnya peti sejuk. Juara kedua, mesin tiup. Pasangin, sentio, pasang. Ya, Ibu Mirna begitu. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, pertemuan kita di hari ini dari siang tadi sampai malam ini. Ya, jadi intinya